Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini saya dan teman-teman bisa bertemu lagi di channelnya Nurul Iman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saya dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan semoga tercapai, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pagi ini saya ingin melanjutkan lagi masih bab membatalkan wudhu. Semoga kajian di pagi ini mendapatkan hikmah, berkah dan manfaat khususnya buat saya, umumnya buat sahabat-sahabatku di rumah, amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Khamisuha wa ta'ikan kaping 5 ni sudru khamsah iku adamul mahramiyati liyane mahram walau ihtimalan dan sanajan iku mahram ihtimal. Wal mahram lan utai mahram iku man huwa wong harum kang haram opo nikahu nikahne iman wa yakun lan ono apa tahrimuha haramna ieu man ala ta'bidi ing atase salawase bisa babi mubahin kalawan sabab kang den wenangakeun lalih tiramiha ora karena sebab mulyane ieu man walali aridin dan ora karena anyar-anyaran yazul kang ilang apa arid fahtorisa maka diraksa bikaulihim kelawan dauhane ulama ala ta'bidi ing atase salawase opo an ukhti zauzati saking dulur wedon nek bojo wa amatiha lan bibi saking bapakne zauja wa khalatiha lan bibi saking mboke zaujah fa inna tahrimahunna maka satuhunne amah lan zaujah iku min jihatil jami saking arah-arah dan candung pakot belaka. Kemarin saya menjelaskan yaitu bertemunya antara kulit dan laki-laki itu bisa membatalkan wudhu, tapi dengan 5 syarat. Apa itu 5 syarat? Yaitu yang pertama kemarin kan dijelaskan harus beda-beda antar jenis, harus laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua harus bertemunya dengan kulit, bukan dengan rambut, bukan dengan gigi, bukan dengan kuku. Kemudian yang ketiga yaitu harus terkena kulitnya, bukan terkena kukunya, bukan terkena baju ya, tanpa halang-halang. Jadi kenanya harus kena kulitnya, itu batal wudunya. Terus syarat yang keempat yaitu harus gede dua-duanya. Artian gede dua-duanya yaitu laki-laki sudah ada kepengenan kepada perempuan, perempuan juga sudah ada kepengenan kepada laki-laki, sudah ada hasrat dua-duanya. Yang kelima yaitu sejak saya jelaskan sekarang insya Allah yaitu mahram, bukan mahram. Jadi kalau mahram kita beda, kemarin jelaskan ada mahram, ada muhrim. Sedangkan sekarang, zaman sekarang, maaf, bukan muhrim, padahal muhrim itu artinya orang yang berihram. Yang sesungguhnya mahram itu artinya mahram haram dinikah. Artinya mahram itu haram dinikah, berarti artinya haram dinikah, berarti kebanyakan orang bilang muhrim itu salah. Tidak, salah penempatan. Yang kelima harus bukan mahram. Siapa mahram kita? Kan kemarin sudah dijelaskan yaitu
Ada mahram itu mahram muaqqad dan mahram mu'abbad. Kemarin saya jelaskan mahram mu'abbad, sekarang kita menjelaskan mahram muaqqad. Apa mahram mu'abbad? Mahram mu'abbad itu mahram selamanya. Mahram muaqqad itu mahram sementara, sewaktu-waktu artinya. Dan mahram sementara yaitu misalkan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian perempuan itu punya bapak atau ibu. Nah, berarti laki-laki itu kepada bapaknya atau ibunya istri kita maka menjadi mertua. Nah, itu menjadi mahram. Kemudian sudah menikah, laki-laki dan perempuan punya adik, sebutnya kalau laki itu adik ipar. Bilangnya laki-laki itu, suami itu kepada adiknya istri, berarti adik ipar. Kemudian punya kakak ipar. Nah, itu mahramnya mahram sementara. Berarti kalau mahram sementara tetap membatalkan wudhu. Misalkan kita bersalaman, ya batal wudhu. Kalau misalkan kita punya wudhu, batal wudhunya. Kan itu mahramnya mahram sementara. Karena mahram sementara itu bisa dinikah. Tapi asalkan kita sudah tidak bersangkutan lagi dengan istrinya, dengan kakaknya, itu istri kita. Yaitu dengan arti alasan bisa juga dengan meninggal istrinya, sebutnya turun ranjang, atau juga cerai. Kalau tidak malu mah turun kepada adiknya. Nah, itu turun ranjang boleh, tapi asalkan sudah tidak ada hubungan lagi dengan istri kita. Bisa juga alasannya dengan meninggal, ya meninggal bisa turun ke adiknya atau ke kakaknya atau ke bibinya. Nah, misalkan bibinya istri kita itu mahramnya mahram sementara, tidak boleh menikahi dua-duanya. Istri kita dinikahi, bibinya istri kita dinikahi, atau saudara-saudaranya istri kita dinikahi, tidak boleh. Tidak boleh dimadu. Nah, itu ya maksudnya tidak boleh. Maksudnya ala ta'bidi di sini, selamanya mahram, selamanya itu mahram selama dia masih menikah, masih ada hubungan dengan istrinya. Tidak boleh dimadu. Tidak boleh dimadu kepada adik ipar, tidak boleh memadu kepada kakak ipar, tidak memadu dengan bibi istri kita, tidak boleh. Kalau misalkan sudah meninggal istri kita, boleh menikah dengan adik iparnya, boleh menikah dengan bibinya istri kita, boleh. Ya, syaratnya tidak boleh memadu. Wa biqaulihim lan den raksani daun ulam bika bisa babi mubahin kalawan sabab kang den menangaken an bintil mauti ati saking anak wedon kang den wati mboke bisubhatin kalawan mauti subhat wa ummiha lan utawi mboke iya mauti ahiku li anna wa ta'a subhat karena satuhu di anna wa ta'a subhat karena satuhu wati subhat iku la yusofu la ora den sifatan apa wati subhat bi ibahatin kan dan menangaken wala tahrimin dan ora den sifatan haram wa anil mula'anati lan saking wedon kang den li'an li tahrimin kana haram sababi hormati hasabab haramna ieu man wa huwa lan utawi ieu man iku azina zina wa huwa dari sabab iku azina zina. Di syarahan dijelaskan
oleh ulama, yaitu lapan sabab mubah. Maksud sabab mubah yaitu misalkan misalkan laki-laki punya istri, kemudian yaitu dengan wati syubhat, hasil anak dari wati syubhat. Maksudnya hasil anak dari wati syubhat itu tidak diketahui menyangkanya suami itu kepada istrinya, padahal bukan istrinya, orang lain. Misalkan ada beberapa perempuan, misalkan ada pagar ayu ya, kadang-kadang orang yang jadi pagar ayu itu sama semua, mukanya hampir semua sama, pakaiannya hampir semua sama ya, pakaiannya semua sama ya, pagar ayu ya biasanya. Kemudian perempuan itu ditarik oleh laki-laki tersebut, disangkanya istri tersebut, disangkanya istrinya, padahal bukan istrinya. Kemudian dibawa ke kamar, disetubuhi istrinya dalam keadaan tidak sadar. Nah, entah kenapa. Nah, itu misalkan wati tersebut, bersetubuhan tersebut menghasilkan anak. Nah, itu harus dikasih idah. Misalkan itu condongnya, misalkan perempuan itu punya suami harus dikasih idah. Benar-benar tidak tahu ya, ini harus benar-benar tidak tahu wati syubhat ini. Kalau misalkan sudah tahu ya tidak boleh dilanjutkan. Jadi wati syubhat itu tidak kesengajaan, disangka istrinya padahal bukan istrinya gitu. Langsung disetubuhi, kemudian hamil, perempuan itu hamil. Nah, itu kasih idah. Anak itu anak siapa? Anak yang menyetubuhinya atau anak suaminya, itu harus dikasih idah. Kalau misalkan sudah habis, kemudian kita misalkan sudah keluar anak tersebut, bisa juga dengan dites DNA darah, ini anaknya anak siapa gitu. Nah, kalau misalkan anaknya anak yang tidak sengaja itu bapaknya, sebutnya anak wati syubhat ya, maka menjadi mahram. Nah, diraksa, dicegah oleh ulama, anak yang hasil wati syubhat tidak boleh dinikah. Tidak boleh dinikah ya, anak hasil wati syubhat. Kemudian hukumnya wati syubhat itu ya tidak haram, tidak dihalalkan. Apa pertengahan? Yaitu syubhat namanya, karena tidak tahu. Disebutkan haram dan tidak tahu, disebutkan halal dan bukan istri kita. Nah itu, jadi hukumnya syubhat. Wa bi qaulihim lan raksana dewan ulama la lihtiramiha, lapan la lihtiramiha. Opo an zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking pir-pir bojone Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna tahrimahuna, maka satuna ieu bojone zaujat iku la lihtiramiha, iku lihtiramihinna, karena muliana ieu zaujat. Fa innahuna, maka satuna ieu zaujat iku yahrumna haram apa zaujat alal umami ngatase umat wa al anbiya ilan ngatase piro-piro nabi. Aidon balik isun kalau balik temenan li annahum, karena satuna ieu anbiya iku man wong iku min umatihi sallallahu alaihi wasallam, setengah saking umatnya Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yadhul, lan sanajan orang ngaduhul bihina kelawan yadhul sapa Kangjeng Nabi, sanajan orang adul sapa Kanjeng Nabi bihina kalawan zaujat bi khilafi imaihi. Jadi disyarahan, dijelaskan oleh ulama
tidak termasuk mahram, yaitu istrinya Kangjeng Nabi. Bukannya semua bukan mahram itu boleh dinikah, kan mahram itu haram dinikah, bukan mahram itu halal dinikah. Tapi enggak semua bukan mahram itu halal dinikah. Seperti siapa? Seperti istrinya Kangjeng Nabi. Kita sebagai umatnya Kangjeng Nabi tidak boleh menikah istrinya Kangjeng Nabi bila Kangjeng Nabi Muhammad sudah meninggal. Tidak boleh, karena mulia. Kangjeng Nabi mulia, maka kalau dinikah oleh Kangjeng Nabi, perempuan tersebut ikut menjadi mulia, karena Kangjeng Nabinya juga mulia. Tidak boleh kita sebagai umatnya Kangjeng Nabi menikahi istrinya Kangjeng Nabi, tidak boleh. Kan Kangjeng Nabi itu, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu banyak umatnya, termasuk para anbiya juga umatnya Kangjeng Nabi, seperti Nabi Adam, walaupun sudah terdahulu. Kangjeng Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, itu termasuk umatnya Kangjeng Nabi, tidak boleh Nabi Adam atau Nabi Nuh menikah dengan istrinya Kangjeng Nabi, karena termasuk umatnya, masih termasuk. Tidak boleh. Banyak umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sebagai umatnya tidak boleh menikah dengan istrinya Kangjeng Nabi, walaupun itu bukan mahram. Dan para anbiya juga tidak boleh menikah dengan istrinya Kangjeng Nabi, karena para anbiya juga termasuk setengahnya umat dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak menyetubuhi istrinya, misalkan Kangjeng Nabi sudah akad nikah kepada perempuan tersebut, walaupun belum menyetubuhinya, tapi tetap kalau sudah diakad dan oleh Kangjeng Nabi, maka istri tersebut tidak boleh dinikah sebab kita sebagai umatnya, ya, karena istri tersebut, perempuan tersebut menjadi mulia. Masya Allah. Beda lagi bikhilafi imaihi sallallahu alaihi wasallam, kalau perbedaan umat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yahrumna, maka orang haram ala ghairihi tasaliyane anbiya ala ghairihi tasaliyane nabi illa in kunna angin lamun ono sopo imaihi iku mautiatin kang den wati lahu sallallahu alaihi wasallam maring Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda lagi misalkan umatnya Kangjeng Nabi dengan umatnya Kangjeng Nabi, boleh itu, asalkan bukan mahram, ya. Kita menikah dengan bukan mahram, kan kita sebagai umatnya Kangjeng Nabi. Dan ada juga perempuan, misalkan laki-laki umatnya Kangjeng Nabi, perempuan juga umatnya Kangjeng Nabi. Nah, itu boleh menikah asalkan bukan mahram. Kan mahram itu haram dinikah, bukan mahram itu halal dinikah. Tapi enggak semua bukan mahram itu halal dinikah. Seperti siapa? Seperti istrinya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa amma zauzatul baqiyatil anbiya, lan anapun utawi piro-piro sak kabehne bojone sakakarine piro-piro anbiya. Wa amma zauzatul baqiyatil anbiya, anapun utawi piro-piro bojo nesa kakarina piro anbiya iku payahrumna, maka haram opo zaujat ala umumnya atas umatnya khosat datang tuh wal la alal anbiya, ora haram ya tashe piro-piro nabi. Nah, misalkan ada umatnya Nabi Adam, tidak boleh, atau umatnya Nabi Nuh, tidak boleh menikah kepada istrinya Nabi Nuh, umat tersebut, karena Nabi Nuh itu mulia, tidak boleh menikah dengan istrinya.
umatnya itu tidak boleh menikah dengan istrinya, tidak boleh. Tapi kalau misalkan Nabi Nuh sudah meninggal, istrinya masih ada, boleh menikah dengan nabi-nabi yang lain gitu. Kalau Nabi Nuh misalkan sudah meninggal, istrinya masih hidup, misalkan, kemudian ada Nabi Idris misalkan, Nabi Idris kemudian menikah kepada istrinya Nabi Nuh, boleh. Karena ini diterangkan la alal anbiya, orang haram, tidak haram kepada para anbiya, tidak haram menikahnya kepada para anbiya gitu, karena tidak termasuk umatnya nabi yang lain mah. Misalkan Nabi Nuh, Nabi Idris kan itu bukan umatnya Nabi Nuh, itu boleh menikah dengan istrinya Nabi Nuh, Nabi Idris itu. Wa biqaulihim lan den laksani daun ulama walali aridin dapat lari aridin yazulu, dapat lari aridin yazulu. Opo anil mauti ati saking wedon kang den wati fi nahwi haidin ing dalam sampamane haid wal majusiyati lan wedon kang kafir majusi wasaniyati lan wedon kafir wasani wal murtadi lan wedon kang murtad li anna tahrimahunna kana satuna ya arba'ah itu haid wal majusi wal wasani wal murtad koli aridin kana anyaran yazul kang ilang apa arid fayum guna maka kongang apa antahila yen halal lahu maring ieu siman sopoman wedon dzukiro den wati sapa siman fi waqtin ing dalam siji waktu. Ada lagi penjelasan ulama di syarahan lapad la li aridin yazulu. Maksudnya la li aridin yazulu artinya kan baru istri yang baru-baru akan hilang gitu maksudnya. Jadi diraksa, dicegah oleh ulama istri yang haid. Istri yang haid itu dicegah para ulama tidak boleh diwati. Kenapa? Haram hukumnya. Tidak boleh disetubuhi oleh suaminya karena istrinya sedang haid. Tapi kalau misalkan berpelukan boleh, kemudian dari pusar ke bawah tidak boleh. Kalau pakai samping nggak apa-apa, ke atas, dari pusar ke atas boleh. Tidak boleh didukul, tidak boleh disetubuhi. Masuk disetubuhi itu tidak boleh dimasukkan, haram hukumnya. Yaitu maka disyarahan oleh ulama haram orang yang menyetubuhi atau mendukul istrinya ketika haid, kemudian tiba-tiba istri naudzubillah masuk kafir majusi atau kafir wasani, maka tidak boleh menikah dengan maka tidak boleh menyetubuhi istri yang masuk kafir wasani atau kafir majusi, tidak boleh. Karena beda lagi agama. Kalau misalkan sudah masuk lagi ke Islam dengan baca syahadat, itu boleh disetubuhi asalkan kita hitung dulu idahnya ya. Kita hitung dulu idahnya. Misalkan istri tersebut masuk kafir, hitung idah. Misalkan kalau belum masuk idah, kalau belum idahnya habis, istri tersebut kembali boleh asalkan baca syahadat dulu. Nah itu boleh disetubuhi lagi. Tapi kalau misalkan sudah habis idahnya, maka istri tersebut harus menyiapkan wali saksi gitu. Kemudian istri murtad, naudzubillah, nah tidak boleh
tidak boleh disetubuhi, tidak boleh didukhul, tidak boleh diwati ya oleh suaminya. Kemudian masuk lagi Islam, ya sama tadi, seperti tadi hukumnya diidah dulu. Sudah keluar Islam, kemudian dihitung idah. Kalau masih belum selesai, kalau masih ada idahnya, maka masuk lagi Islam. Kemudian nggak usah menyiapkan 2 saksi dan wali, rujuk cukup asalkan ada syahadat dulu. Kalau misalkan sudah habis idahnya, maka harus menyiapkan wali saksi. Li'anna tahrimahunna, karena semua itu, misalkan kan semua itu sementara ya, sementara akan kembali, mungkin akan kembali misalkan yang head itu akan kembali kepada yang kembali lagi suci gitu. Maka setelah suci boleh disetubuhi oleh suaminya. Nah itu juga yang kafir, majusi, wasani, dan murtad tidak boleh disetubuhi kalau masuk yang 3-tiganya. Tapi kalau masuk Islam lagi boleh disetubuhi asal dengan syarat-syarat yang tadi. Akan halal semuanya, antahila, akan halal semuanya kalau sudah menjadi Islam kembali gitu, di suatu hiji waktu. Tatimatun wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.